Ya dari modal dengkul saya masih ingat bisa beli motor sendiri deh. Serius itu? Dulu. Oke pemirsa, warga Pandeglang. Tadi setelah kita ngobrol banyak dengan Teh Pira mengenai masakan-masakan yang ada di Saung Juragan. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan ownernya Saung Juragan juga. Ini suaminya Teh Pira ya yang tadi ya. Ya, perkenalan dulu, namanya siapa? Saya panggil Akang aja ya. Boleh. Boleh Akang ya. Oke, Kang siap. Alvin. Kang Alvin ya. Iya, siap. Benar. Itu namanya siapa? Nama- Bisa di untuk ini. Nama saya Emdian Hikmawan, Iya. tapi biasa dipanggil sih Dian gitu, atau apa lah terserah lah. Iya. Terserah yang manggil gitu. Apa ya? Oh ini alhamdulillah ini udaranya sangat enak ya. Enak ya, mendukung Terutama mendukung banget. Nggak terlalu Lagi terik ya. outdoor kayak gini gitu kan. Dan punya ada kafe kopi juga ya. Ada kopi, ada kopi, ada opat itu boba dulu. Kan sekarang lagi hits boba gitu kan. ini si Akang ini Saung Juragan, maksudnya kenapa nama itu Saung Juragan gitu? Kenapa nggak Saung Bos gitu? Ada filosofinya apa sih gitu? Filosofinya apaan ya? Ada Saung Sultan gitu ya? Kenapa itu Saung Lagi namanya Juragan? Sultan. Bisa Iya, kalau diceritain nih Juragan. bagi buat masyarakat Pandeglang nih. Kalau ditanya kenapa Saung Juragan ya karena sebenarnya ini dari brand awal sih. Brand awalnya kan karena kita ada di Juragan Car Wash. Nah itu kan udah lama berdiri, udah settle. Terus karena kemarin tuh beberapa brand juga pakai nama itu gitu, dari ada geprek gitu dulu. Oh, geprek. Geprek Juragan, tapi sekarang juga masih ada. Terus ada bakso dulu, cuman bakso itu kurang jalan lagi. Nah sekarang itu kemarin pernah kesempatan kan ketemu orang yang jago masak, kebetulan yang jago masak saudara juga gitu. Jadi lingkungan sini saudara juga, terus mulai konsep gitu. Nah lama-lama bikin, sebenarnya kita belum punya nama itu, belum mau dinamain apa nih. Tapi sambil jalan mikir ya udah pakai belnya aja udah Saung Juragan gitu. Kecelakaan gitu ya? Ya. Ya udah lagi Saung Juragan. Oh, tapi keren juga ini. Disatuin ini. Si Akangnya ini ternyata entrepreneur muda Pandeglang ya. Wah luar Enggak biasa sih, nih. masih belajar saya juga. Masih belajar, tapi dari steam, dari apa tadi bakso ya awal-awal ya, bakso Juragan sampai ke steam mobil, terus ke Saung Juragan Resto, sekarang kafe juga ya gitu kan. Itu udah berapa lama sih sebetulnya kalau untuk Saung Juragannya sendiri? Saung Juragan kan baru ya, kita akhir 2020 kemarin baru mulai, November berbuka, terus sampai sekarang baru 2-3 bulan ya, 2-3 bulan. Alhamdulillah sih responnya bagus ya. Kali ini baru ya untuk Saung Juragan, karena memang kenapa modelnya terbuka gitu ya dan lain-lain, karena kan sebenarnya ini nyatuin ini aja sih, sebenarnya konsepnya alam nih, ke belakang ini konsepnya alam, kebetulan terbuka. Nah, akhirnya jadi ya udah jangan terlalu banyak ruang tertutup gitu. Terus kan kondisi lagi kayak gini nih, Iya betul. kayaknya kalau tertutup orang jadi malah malas. Iya, sebenarnya. betul. Kalau ini kan enak untuk jaga jarak. Iya, ini udaranya enak juga di sini ya. Emang Betul. konsep alam ya, lebih ke arah konsep alam. Kita ke konsep alam sih. Nah ini selain entrepreneur, selain pengusaha, katanya ini apa? Dosen juga, mengajar juga ya ternyata ya. Ya, Di saya salah satu kampus. betul. Iya, ya. Saya kebetulan ngajar juga di Untirta di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di jurusan Ilmu Pemerintahan. Mengajar Saya langsung ngajar dosen. dari 2017-an ya, 2016 ke 2017. Jadi sebenarnya setelah lulus sekolah itu dulu saya sempat pulang. Terus pertama tuh sebenarnya bikin ngembangin Juragan Car Wash. Sebentar saya potong dulu. Si Akang ini orang Pandeglang asli atau gimana? Pandeglang asli. Pandeglang asli? Iya. Wah luar biasa nih. Pandeglang Orang asli. tua Pandeglang ya semuanya. Pandeglang. Waduh, ini pribumi Pandeglang asli nih. Ini contoh yang hebat ini ya. Untuk warga apa lagi anak-anak muda Pandeglang. Nah itu
Gimana bisa diceritakan nggak perjalanan sekolah gitu waktu di Pandeglang sendiri gitu? Ya kalau saya SD sampai SMA di sini di Pandeglang. Ya. Cuman kuliah aja, saya kuliah kebetulan di Filsafat UI. Terus setelah lulus S1 itu kebetulan ikut beasiswa, program beasiswa, dapat S2 gitu. Terus lanjut S2. Terus setelah itu sebenarnya saya tuh suka usaha-usaha itu dari mahasiswa sih, dari S1 tuh udah apa aja dulu. Ternyata banyak diselami ya usaha-usaha apa aja dulu sih, ya gitu ya. Enggak, kalau dulu tuh usahanya terpaksa untuk bertahan hidup. Wah, luar biasa. Itu bertahan hidup, tapi malah anak kos gitu ya dulu ya. Kos, kan rantau gitu. Rantau ya. Rantau, nggak punya saudara. Kos kadang gitu kan kita pagi makan, kadang sore mikir gitu kan. Gimana kayak bisa makan besoknya gitu kan. Betul. Enggak ke rumah temen ya. Nah, itu ke rumah temen biasanya. Biasanya main jam makan siang mainnya gitu kan. Ayo masuk gitu. Sekalian makan ya. Mungkin dari situ juga sih, dari awal kuliah suka karena dulu harus survive kan, ya kuliah terus ya gitu aja. Kadang saya dulu jualan apa tuh waktu kuliah dulu? Saya senangnya dulu di percetakan di situ. Oh, karena kan kalau percetakan. di UI itu ada apa sih, ada tempat di situ namanya Gang ini Barel tuh. Di situ banyak percetakan kopi-kopi gitu kan. Nah kalau mahasiswa baru kukusan ya di situ. itu kukusan tuh belakang. Belakang, iya. Kalau Barel tuh depan, dekat rel kereta yang stasiun. Oh itu iya, ya. yang banyak buku-buku toko buku Nah, ya. dulu itu ya. zaman saya kuliah tuh itu. Tapi kan akhir-akhir itu kan digusur semua jadi stasiun kan. Sekarang udah nggak ada. Oh, itu tempat nongkrongan dulu tuh. Itu dulu. Nah dulu tuh banyak kan kalau mahasiswa baru tuh banyak pakai buku gitu, buku-buku yang tebel-tebel itu kan. Biasa kan kayaknya kalau mahasiswa nggak pegang buku, bukan mahasiswa kan. Oh jadi pinter nih ya, pinter jadi kan tuan justru ya. Ya karena kan banyak, biasanya saya kolektif itu kan, ada yang mau, biasanya saya punya listnya tuh. Kan anak ekonomi butuh bukunya apa aja. Diktat gitu ya. Kayak gitu kan itu banyak kan. Nah, kita juga kayak gitu, jadi ya kerjanya kayak gitu. Nah dari situlah mulai mungkin dari keuntungan berapa tuh kira-kira bisa disampaikan nggak maksudnya? Ya dari modal dengkul saya masih ingat bisa beli motor sendiri deh. Serius itu? Dulu. Oh dari hasil pesetak buku-buku apa ya namanya, kalau emang banyak sih gitu. Iya ya, kalau ngomongin copyright itu udah kenal ya. Iya. Jadi jangan dicontoh tapi lumayan lah. Tapi kalau untuk ilmu kan ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, karena kan itu buku-buku yang kadang kan mahasiswa tuh banyak sih di situ tuh udah ini banget kan. Ya karena faktor ekonomi ya, apalagi faktor keuangan yang susah. Iya, dan itu kalau dulu kan zaman PDF belum ada. Jangan dibayangin kayak sekarang kan. Misalnya ada sih tapi nggak masuk kayak sekarang gitu. Orang baca PDF dan e-book dan lain-lain. Kalau dulu ya pegangannya buku-buku itu gitu, dan kalau misalkan cari asli kan mahal dan susah juga nyarinya kalau yang edisi-edisi luar itu kan. Kalau anak-anak psikologi, ekonomi atau fisik itu hukum gitu kan. Nah biasanya itu kalau untuk apa sih kayak buku-buku babon anak-anak awal itu kan semester 1 pakainya apa gitu ya udah itu biasanya kayak gitu. Nah, saya punya bos dulu di sana, kenalan gitu, terselamatkan oleh itu, sampai sekarang juga masih berhubungan. Masih berhubungan. Oh punya bos dulu itu ya? Punya bos. Yang maksudnya bisa. Dia yang saya marketingnya, dia yang pemodalnya. Wah luar biasa. Jadi emang apa ya maksudnya naluri penusahanya udah ada. Nah, kalau dulu mungkin naluri bertahan hidup. Anak kosan gitu kan ya, akhirnya maksudnya di apa nih menciptakan maksudnya diktat gitu ya, kopian gitu kan, sampai ngejual ke mahasiswa gitu kan. Terus sama anak kosan akhirnya bisa kebeli motor itu, sampai bisa kebeli motor dibeli itu. Wah, Ya udah apa di semester akhir tuh agak-agak lumayan tuh. Saya mau lulus itu tabungan udah punya gitu, udah punya ya, dari seperti itu lumayan. Karena banyak banget. Jadi emang bakat usahanya udah ada nih dari semenjak kuliah. Dari situ ya. Dari situ ya. Karena survive ya. Harus survive. Nah itu katanya ada dapat beasiswa juga ya?
Ya, Setelah saya dari S2 universitas. itu lanjut S2 itu karena beasiswa itu dapat. Kemana tuh Bas? Saya dulu ikut ada apa program research dari UGM sama Oslo University waktu itu. So, itu Dan, di mana? Norway. Norwegia. Oh dia di Eropa ini ya apa? Eropa. Dari Eropa, terus beasiswa itu dari Royal Embassy of Norway, Kedutaan Besar. Itu beasiswa S2. Beasiswa S2, Master by Research, tapi memang dia karena kolaborasi dari Oslo University sama Oslo apa? UGM. University ya. Jadi saya juga sempat di Jogja gitu. Oh sempat juga di Jogja S2-nya. Iya. Lalu lanjut ke apa? Enggak, karena dia program apa kayak riset bareng antara UGM sama Oh kerjasama ada ya. karena mereka punya program riset di Indonesia. Ya beruntung aja sih, bukan karena pinter ya, tapi beruntung. Enggak. Beneran. Ini cerdas. Kalau yang lebih pinter tuh banyak. Gitu. Tapi itu masih berapa lama di Norwegia? Enggak, waktu itu cuma apa sampai 1 semester aja, 1 semester lah. karena sampai nyelesain tesis. Oh jadi tesis, wah alhamdulillah. Ngambil tesis apa itu? Saya karena concernnya di human rights dan demokrasi sih. Human rights dan demokrasi. Oh, Saya iya. kan memang kan di politik pemerintahan ya di UGM-nya. Oh iya. Jadi ini saya apa bikin risetnya juga soal-soal. Oh soal itu ya. Lalu untuk lulusnya di UGM ya, Universitas Iya. Gadjah Mada ya, di Yogyakarta. Terus pulang lagi ini emang sengaja pulang, pengen pulang. ngemajuin, kayaknya udah cukup nih, dapat ilmu nih banyak nih gitu kan. Apa ada niatan emang pengen Dulu ngembangin? sempat bingung juga sama sih, kayaknya mah klise orang baru lulus kan banyak kayak gitu ya, bingung mau ngapain gitu. Apakah mau stay di sana, apa lanjut gitu atau apa. So kepikiran buat lanjut S3, tapi mungkin apa ya, rezekinya lain lagi. Dulu sempat pulang dulu ke sini. Habis pulang di sini sempat apa karena dulu sempat ngisi-ngisi dulu kita tuh ada jurusan baru itu untuk pemerintahan, terus Itu udah ada belum ini saung juragan ini? udah ada. Udah ada? Ini juga udah. Tapi Sejak saya dulu kuliah? sempat bolak-balik sih. Oh. Saya sempat bolak-balik. Jadi Itu bisa kepegang itu, maksudnya beriringan gitu. pegang aja sih. Oh iya. Santai aja. Santai ya. Untuk stay mobil dulu tuh ya, untuk pertama ya. Betul. Kalau di sini ya, di sini itu karena lihat peluang aja Iya, gitu, iya. lihat peluang, riset dan lain-lain. Terus ternyata jalan gitu. Ya di Pandeglang apa ya, apresiasinya cukup tinggi lah. Cukup tinggi ya. Kita punya konsep. Betul. Saya kira juga teman-teman yang lain yang banyak di sini buka usaha, saya kira banyak juga kan yang bikin konsep macam-macam gitu ya. Yang tematik ya, saung ya, tematik seperti itu. Sekarang kayaknya lihat Pandeglang karena udah mulai berkembang ya, terus anak-anak muda ini juga lumayan apresiatif. Saya kira banyak sih dari ujung ke ujung sekarang kan ya. Sekarang ya. Betul. Banyak. Gak misalkan kalau dulu di sana jauh gitu, tempat jauh justru dikejar kan. Kalau unik, kalau apa gitu masih dikejar. Ya, ini saya mau tanya nih mengenai saung juragan sendiri ini, apa sih yang membedakan dengan kafe lainnya? Kafe lainnya ya, maksudnya? mungkin kita konsepnya sih gitu. konsepnya karena outdoor ya. Outdoor. Kalau saya ya. sih dulu outdoor bukan konsep sih, karena murah aja gitu. Oh gitu. Karena saya senang lihat suasana alamnya kan. Terus pertama itu, kedua karena punya saudara yang jago masak gitu, bisa masak. Terus kenapa enggak dicoba? Terus sebelumnya kan saya punya boba juga. Oh boba ya, boba Pati gimana? itu udah ada gitu, jadi konsepnya digabungin. Itu boba itu di sini ya, apa di? Iya, tadinya di depan kan. Terus Di depan kita ya? pindah ke belakang Depan sini ya. jadi disatuin di sini. Disatuin ya. Terus bikin kopi juga, ya kopi juga kopi nongkrong. Ternyata emang berani, dia sih berani spekulasi ya. Iya, spekulasi. Berani Benar. spekulasi ya, maksudnya. Benar. Nggak berhenti untuk kayaknya, inovasi. Kayaknya kayak gitu, hajar-hajar aja. Kadang nggak pakai hitungan, itu Oh lama serius? gitu ya. Dia pakai itu kan? Iya, saya Maksudnya juga. ada hitungan Iya, saya juga. manajemen maksudnya. Maksudnya nggak misalnya, oh ini bakal masuk nggak ya gitu ya di Pandeglang dengan lagi kayak gini, terus konsep kayak gini. Awalnya itu sempat ragu. Nah ini nih, ini Oh ini ya. Salah satu salah ini satu ya, produknya nih, ini ada kopi ya. produk dari Kopi saung Mangoy. juragan Dari sendiri Saung nih. Juragan. Kita ada Ini apa Bang? Oh, sorry saya tanya dulu ya. Kalau yang ini kopi aren, Kopi aren. Iya. Kalau yang ini ini americano. americano. Berarti saya yang americano ya. Salah ya. Ini ya. Nah ini
apa aja nih? Maksudnya kopi dari kita atau bukan? Maksudnya khasnya apa? Kalau khasnya itu kita pakai robusta sama arabica. Robusta ya. Oh, robusta sama arabica ya. Oh. Dan macam-macam di sini ya. Ada apa aja? Kalau varian rasanya itu bermacam-macam. Varian rasanya ada Hazelnut. ya, vanilla, ada banana latte, ada pandan, ada Oke, yang latte Iya. itu ya nggak pakai kopi ya itu ya. kalau latte pakai Kopi ya. Oh iya. Ya, makasih ya. Ya, Makasih ya. Oke, makasih. Ya, mangga ayo. Tapi ini Cobain. es kopi ya, americano ya. Iya, ya kalau Saya cicipin ini. kayaknya kan sekarang lagi hits-hits. Iya, lagi hits ya kopi ini. Tapi Kopi-kopian. emang ada pernah maksudnya sebelumnya usaha kopi kayak gitu? Belum. Belum. Sama juga Spekulasi juga. belajar dadakan. Belajar dadakan. Kalau udah kecebur sekalian nyebur gitu. Tapi emang maksudnya apa ya namanya dinamis ya. Maksudnya nggak terpaku sama satu aja ya. Maksudnya tetap inovasi gitu ya. Saya juga sebenarnya kalau disebut tukang kopi juga nggak terlalu sih. Maksudnya juga yang kopiholik, tahu kopi banget enggak juga sih. Jadi, banyak dibantuin teman-teman juga sih. Kadang teman-teman Pandeglang sini juga kayak siapa namanya si Aci atau siapa tuh ya? Oh, untuk konsepin ngajarin kopi dan lain-lain. Jadi banyak deh. Kadang di waktu pertama pembukaan dibantu sama teman-teman dari siapa tuh Mustafa itu kan. Oh iya, Mustafa itu jagonya dia. kopi kan. Yang di atas juga ya ternyata punya dia ya. Iya. Nah itu bahkan kita dibantuin gitu. Diarahkan maksudnya Perusahaan dibantu. juga gitu apa. Tapi untuk barista sendiri, Barista sebenarnya anak-anak sini aja. anak sih nggak untuk anak Pandeglang. Wah, luar biasa ini. Udah ya maksudnya udah mengurangi angka keresahan masyarakat Pandeglang nih ya, mengurangi pengangguran itu. Ya, Kok agak keresahan ya? Gak ada anak luar sih, anak-anak sini aja. Di sini banyak sih. Ini segar juga nih. Ya segar ya. American coffee, es kopi. Ini harga pun nggak terlalu mahal ya? Ya kita Maksudnya kita nyesuaiin nyesuaikan lah. dengan- Kalau saya sih di sini kayaknya harga dari mulai 10.000-an juga ada jadi Serius 10.000? Apa tuh 10.000? Ada kayak minuman? boba gitu, kayak boba Thai tea gitu, Thai tea itu juga ada kan bisa di boba. Jadi anak-anak kadang tuh anak-anak SMP gitu Oh ya. iya. Jadi mereka yang senang ini yang main minuman-minuman kayak gitu ya, yang ice kayak gitu juga masuk. Jadi memang ini sih kayaknya menampung semua Kalangan ya, maksudnya nggak segmented ya? Saya juga di luar juga saya situ. Jadi mulai dari anak-anak sekolah gitu sampai keluarga sampai kantoran perkantoran Iya. kalau mau nyari makan sambil nikmatin suasana ya sini sih. Nggak hanya maksudnya orang tua gitu Iya, atau ini ya, iya. Biasanya kan tuh- segmented ya. Apalagi maksudnya biasanya segmented gitu kan? Kalau misalkan orang tua mau ngopi masuk ke situ malu Iya, agak kalah sama segan. anak muda. Ya. Tapi ini justru banyak kan orang tua ya Iya. gitu kan, karena ya Dia enak kalau lah gitu siang outdoor. biasanya di banyak yang orang-orang kantor, gitu kan, keluarga biasa. Nah kalau sore ke malam itu, nah itu anak-anak nongkrong tuh biasanya. Tapi gini, apa nggak repot tuh si akannya kan ngajar ya di Untirta sekarang ya untuk bagian politik pemerintah kan? Di pemerintah. Oh, nah itu nggak repot membagi waktu untuk bisa nge-manage, apalagi yang lumayan banyak nih dari tim Juragan, dari Iya, karena- Saung Juragan. Ngelihatnya nggak sekarang. Nggak sekarang, Ngelihatnya kan dari dulu. Hah? Iya karena dibantuin banyak Dibantuin orang. banyak orang. Nah dibantuin banyak orang. Terus Istri juga ya? Ya terus sebetulnya gini aja, saya ya dulu tuh waktu pertama buka belajar cucian ya saya belajar juga, belajar nggak cuma belajar ngeliatin, belajar nyuci juga gitu. Oh. supaya bisa Maksudnya nggak hanya jadi saya jadi sekali-kali konseptor saya ya, turun maksudnya ya, sekali-kali kalau nyobain misalnya, gitu. jadi tahu misalkan kita cara bikin bahannya dan lain-lain karena saya udah produksi Ini sendiri. menarik nih, kebanyakan kan orang cuman Liatin ya ya. dia pengen ya maksud nyuruh lah gitu Ya, kan. Pengen. nah karena saya tahu kalau misalkan saya nggak tahu dari awal, saya nggak bisa bakal bikin sistemnya gitu. Kalau saya nggak bakal bikin Jadi harus sistem, kejebur dulu gitu ya, biar tahu kita gitu. tahu sampai dalam-dalamnya. Karena kalau nggak gitu, kita nggak bisa bikin sistem. Kalau kita nggak bikin sistem, ya kita terikat terus. Seolah-olah dia tergantung pada kita kan.
udah nggak penting yang punya siapa, yang menjaga siapa, yang penting kan ada sistemnya. Nah di situ saya belajar gitu. Jadi kalau di setiap usaha saya pasti saya ada misalnya ya staff manager, terus ada orang-orang yang di lapangan dan lain-lain. Jadi mereka udah tahu mengoperasionalkan gitu. Jadi saya cuma sekarang tuh ya kadang lihat-lihat aja terus nunggu laporan yang lain. Soalnya kalau nggak kayak gitu kita pegang terus ya kitanya nggak bisa kemana-mana juga, nggak bakal berkembang. Tapi buat kopi pun bisa kali ya? Enggak saya. Enggak ya, belum ya itu ya? Belum ya? Maksudnya kan biasanya tahu juga tuh kalau misalkan barista kayak gimana gitu. Kalau misalkan bisa, kita coba. Nggak bisa ya? Kopi. Tapi menarik nih Om. Ini apa ya kan? Inspiratif banget untuk anak-anak muda Pandeglang. Maksudnya ketika mereka mau mau terjerumus ke arahnya ke jadi pengusaha gitu kan, akhirnya dia kadang takut, ragu gitu untuk spekulasi gitu. Ya wajar itu. Wajar itu ya? Oh, dialami juga Ya itu? pasti lah kayak gitu. Gimana tuh? Ya pasti kalau orang yang mulai apalagi dari nol. Itu formulanya gimana tuh formulanya biar Ya sebenarnya ya gini, kadang kan kita kalau mau nyoba sesuatu itu mikir dulu ya. Maksudnya ya mikir perlu kan. Iya, perlu betul. kita gitu mulai dari gimana resiko gitu dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak nyemplung, nggak mulai juga nggak bakal ketahuan gitu bakal kayak gitu. Nah, kalau saya sih biasanya kalau udah punya ide ya lakuin aja sebisanya, maksudnya nggak maksa juga harus tapi ya sebisanya, semampunya dulu gitu. Nah kita lihat di situ ya, saya juga banyak usaha yang gagal tuh banyak banget. bukan berarti mulus terus bukan ya? berarti mulus terus, nggak ada kayaknya, nggak ada. Nggak ada ya? Belum. Sandi Uno juga banyak gagalnya. Iya sih, betul. Erick Thohir Sandi, banyak Erick gagal. Thohir, Bob, siapa Sadino ya? Yes. Iya, ya, kalau saya tuh punya prinsip gini, kalau karena saya dulu berani gini, saya masih muda dulu kuliah, lulus S2 umur 24 gitu. Iya. Terus ya kalau saya gagal ya saya masih panjang gitu maksudnya. Ya kalau nanti saya gagal ternyata dan harus kerja sama orang jadi karyawan, ya udah saya jadi karyawan. Tapi sekarang coba dulu aja gitu. Nah ternyata keterusan gitu. Nah, saya punya prinsip itu. Jadi kalau misalkan gagal pun ya kalau kalian masih muda tuh sebenarnya masih banyak waktu coba lagi. Gitu. Jadi kalau gagalnya lebih cepat kita lebih tahu juga gitu harus kayak gimana. Nah itu lebih kayak gitu. Jadi memang harus katanya ya capek, memang harus capek, nggak ada yang nggak capek. Kalau kamu capek ya diem. Kadang gini, kalau misalnya kita karena ketakutan gagal, akhirnya ya modal cuma sedikit gitu kan, akhirnya berani langsung usaha, itu gambling sebetulnya. Iya. Gambling juga gitu kan. Makanya kita harus bisa harus tahu ya maksudnya apa nih jenis usaha apa nih gitu ya. Betul, dan konsep yang mau kita tawarkan apa gitu. Karena saya juga lihat kayak misalkan gini, cucian mobil itu banyak yang buka. Kadang beberapa saya dihubungin di yang baru buka juga di Pandeglang, ada banyak yang mau dilepas atau mereka butuh bantuan gitu. Karena apa? Karena konsep mereka yang penting jadi aja. Mereka nggak tahu sistemnya, nggak mau tahu prosesnya dan lain-lain, yang penting jadi aja gitu. Atau nah itu tadi usaha sebenarnya kita nggak langsung jadi gitu, pasti ada proses dan lain-lainnya. Nah kita harus bisa jalanin proses itu sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung jadi lah. Nah itu emang nggak mudah ya? Nggak mudah maksudnya untuk kita terus maksudnya ingin mengembangkan sesuatu, kadang ada pasti kerikil-kerikil lah, atau yang maksudnya yang tidak memuluskan langkah kita gitu. Nah itu gimana tuh maksudnya? Si Om sendiri katanya pernah, si Om lupa saya, Akang sendiri pernah ya mengalami kegagalan? Ya gitu? pasti, kalau orang usaha tuh pasti ada gagalnya, itu biasa aja. Cuman ada yang gini sih, kalau gagal ya udah gagal aja gitu, terima aja. Rugi ya rugi, terima aja gitu, biasa aja. Ya pasti nggak biasa sih tahu misalkan ini jadi pikiran ini, tapi ya jalanin aja, pasti nemu yang lain gitu. Di situ kan kita belajar juga, proses belajarnya ada di situ gitu. Yang penting ya kita jangan sekali
nyoba gitu gagal udah selesai. Nah, itu yang susah, Itu ya. yang susah. Justru mental itu ya, gitu. Mental juga. Karena yang dibentuk memang mentalitas. Mentalitas ya, bukan maksudnya modal nomor sekian. Betul. Dan Karena kalau yang udah jalan, lihat aja kalau yang udah jalan tuh orientasinya bukan kalau yang seneng ya sama usaha tuh orientasinya kan bukan lagi berapa penghasilannya, tapi ngelihat jalan gitu loh, ngelihat jalan satu. Jadi kayak orang bikin karyanya dilihat orang kan seneng. Iya, Jadi itu iya, orientasinya betul. udah ke hal-hal yang kayak Oh gitu. iya, bukan lagi materi ya. Iya, yang jadi ini maksudnya ya, Ternyata ya maksudnya. jadi kan ada hal lain yang dikejar gitu. Iya. Makanya dia terus berinovasi, bikin apa lagi. Inovasi, terus Jadi, evaluasi ibaratnya kalau gitu. musisi bikin lagu didengar seneng kan. Iya. Kayak gitu kan, bukan bikin berapa menghasilkan karyanya dan lain-lain, bukan itu aja. Tapi kalau misalkan ada orang yang merasa puas, merasa senang, oh berarti kan dia bisa jadi bagian kesenangan orang lain. Nah itulah yang enak lah. Saya tuh kayak gitu. Iya. Untuk motivasinya nih untuk generasi, terutama generasi muda Pandeglang nih, sebagai calon-calon entrepreneur di Pandeglang atau pengusaha Pandeglang itu apa sih? Om punya motivasi apa Ya. sih untuk tips-tips yang bagus gitu untuk Ya motivasinya kalau yang mau mulai orang-orang lokal, saya kira nggak perlu jauh-jauh. Gini sih, kalau saya sih konsepnya sekarang usaha tuh nggak perlu jauh harus di kota. Oh saya punya brand tapi harus di kota gitu Iya, ya, harus betul, di Jakarta nggak juga gitu. Jadi justru gimana kita berinovasi yang dari lokal justru dikenal ke kota gitu. Bahkan orang kota sampai ke sini gitu untuk tahu apa sih yang khasnya dari itu. Nah, saya kira kalau Pandeglang ini kan lengkap ya, dia Iya. punya laut punya, gunung punya gitu. Dan memang konsepnya saya kira sih kalau untuk di Pandeglang memang wisata gitu, dan itu adalah satu kesempatan buat anak, dan banyak kan, masih banyak yang belum dikembangin, dan saya kira memang harus banyak yang ngembangin itu. Karena begini, kalau Anda nggak ngembangin pasti orang lain yang ngembangin. Dan iya. bukannya apa ya, kalau misalkan lihat orang lokalnya bisa bangkit gitu, ngembangin diri sendiri gitu, Potensi ini lebih diri sendiri. potensi diri sendiri. Nah itu kan lebih bagus ya. Kalau kita lihat misalkan daerah-daerah Jawa dengan badan usaha milik desa atau apa gitu kan, ada yang punya kolam renang, ada yang punya apa gitu, dan itu bisa menghasilkan dan membangkitkan. Jadi orang desa nggak perlu ke kota sebenarnya, mereka udah cukup. Ini di menarik desa. ya, benar ya. Iya. Jadi nggak perlu orang desa ke kota, malah kita Sebenarnya harus kalau- menciptakan gitu. Iya, Apa bahkan yang lebih justru besar. menjadi potensi alam, misalkan sumber daya alam. Betul, Ya, karena kan Pandeglang sendiri gitu. orientasi ini kan kadang-kadang kan anak muda pengen lihat gemerlapnya kota kan. Iya betul. Wah kalau pengen nyari duit apa pasti ke kota gitu. Padahal konsep itu juga harus kita pertimbangkan. Sebenarnya orang kota juga justru nyari hal-hal yang dari desa. Dari gitu. yang dari Nah, desa, kalau kita iya. bisa ngembangin, sebenarnya itu bisa gitu. Saya juga lihat ada beberapa anak muda kan jago-jago tuh di Pandeglang, entah itu di sektor Iya, pertanian gitu, apa wisata ya gitu. Iya, kayak kampung domba gitu kan, bikin hal-hal yang khas, dan itu bisa disukai orang gitu. Ya betul. Ya malah sebaliknya gitu kan. Akhirnya orang Pandeglang sendiri tertinggal sama orang yang di luar Pandeglang gitu kan. Tanah Pandeglang sendiri dikelola sama Nah, orang sebenarnya ya, orang pribumi. jangan sampai orang lokal itu cuma Aduh. jadi penonton. Iya, jadi penonton betul. Jangan sampai, kalau bisa sih ya dia ikut terlibat lah, walaupun sekecil apapun tapi dia ikut terlibat. Bagi kalian yang ada di sekitaran kota Pandeglang, ya, untuk mengetahui informasi sekitar Saung Juragan, bisa add IG-nya yaitu Saung_Juragan. @saung_juragan ya. Saung_juragan tuh. Nah, oke. Kali ini saya pamit, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Nah, saya kira dengan hadirnya Pandeglang News ya. Pandeglang News ini pastikan akan memberikan informasi-informasi terkait yang update di Pandeglang apa gitu, dan ini akan memberikan kejelasan dan manfaat banyak sih bagi warga Pandeglang. Bagus. Good.